Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih. Program ini merupakan informasi dengan mendatangkan para narasumber terkait dengan pelaksanaan pemilu dan kita masuki tahapan Pilkada Serentak 2024. Nah, pagi ini saya kedatangan tamu Bang Mistang. Betul. Siap. Terima kasih, selamat pagi Bang Mistang. Pagi, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Komisioner KPU Bulungan, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Betul. Oke. Nah, Tribuner, kita akan bincang-bincang mengenai tahapan Pilkada Serentak, khususnya di Kabupaten Bulungan, yang kalau kami di Tribun Kaltara memberitakan sudah masuki tahapan coklit atau pencocokan dan penelitian. Mungkin sebelum masuk itu Bang, komisioner ini kan ibaratnya kan baru juga nih. Setelah kemarin beberapa teman anggota yang baru, kalau Bang Faisal kan termasuk periode yang kedua, ya, gitu ya. periode kedua. Nah, begitu pelantikan kemudian masukin setelah pemilu 2024, sekarang adalah masukin tahapan pemilu Pilkada Serentak, Ya. pemilu Pilkada Kabupaten Bulungan. Berarti sekarang tadi apa memasukin tahap pada coklit ya, pencocokan penelitian teman-teman Pantarlih yang langsung ke lokasi, ke masyarakat. Seperti itu Bang. Ya, siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa warga Tribun Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan. Terima kasih sebelumnya Bang kesempatannya. Sama-sama. Ya. Karena kita sudah diundang di Tribun untuk menyampaikan atau berbagi informasi seputar tahapan pilkada untuk tahun 2024. Ya. Jadi memang dari semua tahapan yang ada saat ini yang betul-betul berjalan adalah proses pencocokan dan penelitian, atau kita singkat biasanya adalah coklik gitu. Nah, coklik ini adalah prinsipnya melakukan proses pemutahiran data. Nah, prinsip proses pemutahiran data ini kan kalau kita lihat, kita sederhanakan cara-cara kerja Pantarlih itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, dia harus memperbarui data. Kemudian bagi data-data yang sudah tidak memenuhi syarat, maka dia dihapus atau dicoret. Kemudian ketika misalnya kondisi pemilih sudah melakukan ubah data, maka dilakukan proses ubah data pada data-data tertentu. Untuk masa coklik itu sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak tanggal 24 Juni kemarin Bang. Jadi karena memang masa kerja teman-teman Pantarlih ini bekerja itu 30 hari. 30 hari, ya, 1 bulan. Ya, 1 bulan. Jadi dimulai tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman itu sampai dengan hari ini sudah bekerja selama kurang lebih 14 menuju 15 hari. Kita melibatkan berapa anggota Pantarlih? Jumlah Pantarlih yang kita libatkan itu sebanyak 448. Seluruh Kabupaten Bulungan? Di seluruh kecamatan, 10 kecamatan dan 81 desa kelurahan. Ada yang berbeda di pilkada kali ini antara jumlah petugas Pantarlih dengan jumlah TPS. Karena umumnya biasanya itu baik di pilkada maupun pemilu sebelumnya, untuk jumlah petugas itu menyesuaikan dengan jumlah TPS. Katakanlah misalnya di pilkada tahun 2020 kemarin jumlah TPS kita itu 332. Maka petugasnya itu sebanyak 332 karena dia berbasis TPS. Nah, di pilkada kali ini itu diberlakukan satu pasal di dalam PKPU 7 tahun 2024 bahwa untuk TPS yang jumlah pemilihnya di atas 400, maka dia menggunakan 2 petugas Pantarlih. 2 petugas Pantarlih, 2 petugas coklik. Makanya agak tinggi jumlah petugasnya dibanding jumlah TPS-nya. Karena memang berdasarkan jumlah TPS yang kami petakan untuk persiapan pilkada ini adalah 313 TPS. Itu sudah tersebar di 10 kecamatan juga. Nah, untuk coklit ini kan KPU kan punya dasar data awal data awal jumlah. Itu data menggunakan data pemilih di 2024 atau data yang di Dukcapil itu?
Oke, untuk DP4 ini memang sebenarnya muaranya itu adalah data yang disinkronkan di KPU RI. Jadi kalau di dalam Undang-Undang 10 2016 juga di PKPU 7 tahun 2024, kemudian di Juknis 799 tahun 2024 itu memang menyebutkan bahwa bahan yang digunakan untuk Pantarli melakukan coklik itu adalah berdasarkan data pemilu tahun 2024 yang kemudian disandingkan dengan data Kemendagri. Jadi memang penyandingan ini di awal itu berada di KPU RI. Setelah itu selesai maka diturunkan ke provinsi sampai dengan kabupaten kota untuk dicermati kembali. Apakah ada kegandaan, apakah ada data invalid, anomali dan seterusnya. Jadi disinkronisasi ini sebenarnya sebelum masa coklik kita belum berbicara terkait dengan memasukkan atau menghapus atau mengeluarkan data pemilih, karena memang untuk memperbarui data pemutahiran itu dilakukan di masa pencoklitan itu, Bang. Ya, betul. Jadi walaupun sebenarnya datanya sudah di kita, tapi kita tidak boleh melakukan penghapusan. Ketika misalnya sudah memasuki tahapannya tanggal 24 Juni kemarin, maka data itu kita turunkan. Seperti apa kondisi data yang kita terima dari KPU RI hasil sandingan tadi, maka seperti itu yang kita turunkan ke teman-teman Pantarli untuk dicoklik. Ya namanya pemutahiran terhadap data-data yang kita turunkan, ya apapun kondisinya di bawah, teman-teman Pantarli itu harus menyesuaikan. Misalnya dari DP4 itu masih ada yang meninggal, kemudian faktualkan di bawah ternyata memang real sudah meninggal, maka dilakukan penghapusan. Ya. Oke, Bang, ini menarik bagi teman-teman petugas coklit ya. Di beberapa daerah itu kan ada yang masyarakat masih ragu, ragu menerima dan sebagainya. Bagaimana kalau dari KPU Bulungan sendiri untuk meyakinkan, termasuk mungkin teman-teman coklit di lapangan juga di atribut apa yang sehingga masyarakat ini petugas ternyata adalah petugas coklit gitu. Oke, ini sebenarnya persoalan juga dari pemilu ke pilkada sebelumnya, Bang. Artinya memang petugas-petugas coklik kami ini memang ya bahasa sederhananya kadang dicuekin, atau artinya tidak dihiraukan oleh warga untuk mereka melakukan pencoklitan. Bukan pemilu dan pilkada lalu saja, bahkan hari ini di pilkada ini masih sering terjadi. Jadi teman-teman Pantarli itu kadang melapor, Pak, saya sudah datangi berkali-kali, namun saya tidak dibukakan pintu katanya. Itu yang sering terjadi. Ini menarik juga. Iya, jadi memang Bang, untuk teman-teman Pantarli ini di awal itu kita memang bekali dengan bimbingan teknis. Hal-hal teknis sekecil apapun yang akan mereka gunakan nanti pada saat di lapangan itu kita sampaikan semua. Misalnya hal sederhana terkait dengan memperkenalkan diri, itu di BIMTEK kita sampaikan. Jadi jangan juga teman-teman Pantarli ini begitu mau mencoklik itu asal nerobos saja masuk ke rumahnya orang. Itu pasti diusir lah gitu. Jadi memang itu kita sampaikan, termasuk misalnya dari sisi persoalan atribut itu kita lengkapi mulai dari topi, kemudian ada rompi, kemudian ada ID card dan seterusnya. Nah, yang perlu kami tekankan kepada teman-teman Pantarli bahwa sebelum meminta pemilih untuk memperlihatkan dokumen, perkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kadang juga orang salah persepsi dengan teman-teman Pantarli ini, dikirain untuk mendata untuk bantuan sosial dan seterusnya gitu. Jadi minta sumbangan. Iya, bisa pernah ada juga kayak gitu, Bang. Nawarkan asuransi. Iya, pernah juga kayak gitu. Bahkan dikira pinjol dan seterusnya gitu. Tapi saya pikir itu sudah terselesaikan di minggu pertama kemarin. Alhamdulillah kalau untuk progresnya hari ini kan cukup signifikan kenaikan hasil cokliknya teman-teman Pantarli per hari ini gitu. Ya, berarti ini sudah masuk tanggal 15. Tinggal beberapa hari lagi ya. Sudah berapa persen yang selesai? Hari ini per jam 8.35 tadi saya cek jumlah keseluruhan data yang sudah dicoklik oleh teman-teman itu berdasarkan rekap e-coklik itu sudah di angka 95%, Bang. Udah hampir 5% lagi. Artinya kalau kita
hitung itu sudah di angka 110.230 pemilih. Ya, pemilih yang sudah dicoklik melalui aplikasi e-coklik dan tersisa 5.477. Itu pun sisa tersebar di 4 kecamatan saja. Oke. 4 kecamatan. Ini kan juga penting ya, artinya masyarakat juga perlu paham bahwa pentingnya partisipasi ya, betul, bahwa petugas coklit yang udah jauh-jauh mungkin ke mendatangi rumah-rumah, tetapi kadang tadi masyarakat kadang masih berasumsi ataupun berprasangka bahwa apapun lah. Sekali lagi mungkin masyarakat ini juga sekaligus imbuan, ketika ada petugas-petugas coklit yang datang dilengkapi dengan atribut, silahkan diterima dengan baik dan tentunya juga menyampaikan data-data sesuai dengan fakta di lapangan ya. Karena kan yang sering terjadi kan gini, misalkan data meninggal TNI Polri yang pensiun, yang akhirnya punya hak pilih, yang termasuk anak-anak kita atau anak-anak warga yang sudah usia 17 tahun, itu memang harus disampaikan, disampaikan. Tanpa misalkan harus punya KTP sendiri ya. Kalau misalnya gitu gimana? Kalau dalam proses pemutakhiran ini ada perbedaan juga nih Bang. Masuknya orang di dalam daftar pemilih dengan nanti pada saat jadi TPS. Untuk ketentuan atau syarat menjadi pemilih itu kan dia harus punya KK, dia harus punya KTP, dan yang terbaru di dalam aturan tersebut adalah dia punya biodata kependudukan kalau 2 hal ini, KK dan KTP, tidak terpenuhi. Dalam hal misalnya KK KTP tidak terpenuhi, biodata kependudukan juga tidak ada pada saat dicoklik, maka dia bisa menggunakan IKD atau identitas kependudukan digital. Digital. 4 item ini yang menjadi dasar KPU kemudian memasukkan warga itu sebagai pemilih gitu. Dalam hal misalnya ditemukan salah satu warga yang nanti usianya sudah masuk 17 tahun sebelum tanggal 24 Juni, bahkan hari terakhir itu 27 November 2024 hari coblosan, maka dia dimasukkan sebagai pemilih berdasarkan kakaknya. Misalnya pada saat dicoklik usianya 16 tahun masih nih, nanti tanggal 27 November baru 17 tahun. 16 tahun berapa bulan lah, ketika nanti pas tanggal 27 November itu sudah masuk 17 tahun. Ya, maka itu berarti dia masuk di data dicoklik berdasarkan sumber data kakaknya. Karena syarat dicapil itu kan usia 16 tahun itu baru bisa melakukan perekaman. Terbit KTP-nya nanti di usia 17 tahun. Jadi pasti pada saat dicoklik di usia masih 16 tahun itu tidak punya KTP. Tapi dasar kita memasukkannya itu berdasarkan kakaknya itu tadi, kakaknya. Nah setelah nanti tanggal 24 Juli selesai masa coklit, apa tahap berikutnya? Nah, tanggal 24 Juli adalah hari terakhir untuk dilakukan coklik, maka di tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Juli itu adalah proses penyusunan. Jadi sebelum dilakukan rapat pleno atau diplenokan di semua tingkatan baik desa, kecamatan sampai dengan kabupaten, hasil coklik teman-teman Pantali itu disusun terlebih dahulu oleh teman-teman PPS dan PPK. Nah, masa penyusunannya itu dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Juli. Kemudian di tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 itu adalah masa rekapitulasi. Artinya diplenokan hasil coklik oleh teman-teman PPS di tingkat desa dan kelurahan. Setelah dari desa atau PPS pleno, kemudian naik ke kecamatan, itu plenonya dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Tanggal 7. Kemudian nanti naik ke kabupaten, kita mulai pleno itu mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Agustus. Itu pleno di tingkat kabupaten, kemudian kita tetapkan menjadi DPS. Daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara. Nah, tentunya juga bagi masyarakat nih, ketika waktu coklit mungkin tidak di tempat, terlewatkan, atau mungkin tadi kelewatan, apa yang harus dilakukan masyarakat nih ketika sudah DPS sudah diplenokan? Jadi memang sangat besar kemungkinan pasca coklik 24 Juli nanti itu masih ada warga-warga yang belum masuk di dalam daftar pemilih. Karena izin Bang, semangatnya sebenarnya coklik ini kan ingin memasukkan semua
warga Kabupaten Bulungan yang sudah memenuhi ketentuan dari sisi usia, kemudian dari sisi identitas itu masuk di dalam daftar pemilih. Karena kita anggap bahwa di momentum coklik inilah mereka bisa menyampaikan itu dan dilakukan pemutakhiran. Jika kemudian nanti setelah penetapan DPS masih ada yang belum terdaftar, maka dapat melaporkan diri kepada PPS PPK, bahkan ke kita di tingkat kabupaten. Karena masuk dan keluarnya pemilih di dalam daftar pemilih nanti itu kan dilakukan sampai dengan sebelum penetapan DPT di bulan September. Ya. Nah, ini juga mungkin masyarakat banyak yang belum tahu, Bang Mistang. Apa sebenarnya syarat untuk menjadi pemilihnya? Karena ini pilkada yang menyangkut pemilihan bupati nantinya, dan termasuk pilgub. Apa syaratnya? Terutama misalkan domisili. Nah, gimana, seperti apa itu? Oke, terkait dengan syarat menjadi pemilih, yang pertama itu adalah dia usianya harus 17 tahun. Itu menjadi pemilih sampai dengan nanti di hari H sudah menikah suara. Sudah menikah, itu juga menjadi syarat. Itu menjadi syarat. Jadi usia tadi 17 tahun bagi yang belum menikah. Untuk yang usia di bawah 17 tahun tapi sudah menikah, maka itu boleh menjadi masuk di dalam daftar pemilih. Syarat keduanya terus? Kemudian selanjutnya adalah dia tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kemudian yang terakhir itu adalah dia bukan warga ataupun TNI atau Polri. Karena salah satu kalau statusnya masih sipil TNI itu masih TNI Polri tidak bisa menjadi kemudian masuk di dalam daftar pemilih. Karena ini memang pilkada berbeda dengan pemilu, berkaitan dengan orang yang mau misalnya mencoblos di Kabupaten Bulungan dengan kondisi tertentu tidak bisa mencoblos di daerah asalnya, itu masih bisa kita lakukan. Jadi kalau di pemilu ini kan orang yang pindah memilih itu sifatnya nasional, Bang. Jadi dari luar provinsi Kalimantan Utara itu bisa menggunakan hak pilihnya di Kalimantan Utara. Karena dia sifatnya nasional, ada pemilihan presiden, maka ini kalau di pemilu yang bisa dia pilih hanya presidennya saja. Nah, sementara kalau di pilkada pindah memilih itu masih ada sebenarnya. Cuma memang skopnya kita ini daerah, maka yang bisa memilih kepala daerah untuk gubernur dia berasal dari kabupaten kota di wilayah provinsi Kalimantan Utara. Nah, misalkan tadi mungkin anak-anak kuliah, kemudian orang yang bekerja di luar daerah, itu kan masih status penduduk Bulungan, Kabupaten Bulungan. Berarti mereka nanti tetap pencoblosan harus pulang ya? Kalau prinsipnya sebenarnya harus kembali ke TPS-nya. Nah, cuma memang ada pasal di dalam PKPU tersebut berkaitan dengan pindah memilih, maka dibolehkan dia memilih di daerah di mana dia berada, masih dalam skop satu provinsi. Misalnya misalnya Tarakan. Ya, misalnya dia terdaftarnya di Kabupaten Bulungan, tapi karena mungkin di hari H nanti ada urusan pekerjaan di Tarakan, maka dia bisa mengurus pindah memilih. Tapi hanya memilih gubernur? Hanya memilih gubernur. Karena kalau untuk tingkatan kepala daerah kabupaten kan sudah beda dapil, beda wilayah, sudah beda wilayah. Nah, ini artinya juga masyarakat juga perlu paham bahwa ini adalah pilkada, artinya masyarakat Bulungan berhak memilih bupati dan wakil bupati ketika nanti pilkada, bisa. Artinya warga lokal itu. Nah, tapi kalau misalkan tadi berada di Bulungan, di Tarakan, itu boleh nyoblos tapi hanya gubernur. Nah, Bang, berarti nanti kan proses tahapannya adalah nanti berarti di pertengahan Agustus sudah DPS ya. Kemudian, di Agustus sampai dengan tanggal 11 itu adalah masa penetapan DPS tingkat kabupaten. Nanti kan akan diumumkan ke publik dan masyarakat kan bisa memberikan tanggapan. Bisa. Nah, bagaimana itu cara untuk menyampaikan tanggapan? Apakah nanti ada posko-posko di masing-masing PPS atau kelurahan, desa, atau mungkin secara online? Karena sekarang era online, seperti apa itu? Setelah nanti DPS baru kemudian kita akan membuka layanan tanggapan dan masukan bagi masyarakat yang belum masuk di dalam daftar pemilih tersebut. Karena memang setelah DPS, Bang, hasilnya itu daftar pemilihnya kita serahkan lagi kepada PPS untuk diumumkan. Jadi diumumkan dalam bentuk fisik, kemudian warga bisa mengecek di situ. Untuk pelayanannya nanti kita memang sama dengan pemilu kemarin, kita minta teman-teman PPS PPK buka posko pelayanan di sekretariat masing-masing. Bagi
warga yang belum terdaftar itu cukup membawa fotokopi KK dan KTP untuk nanti diperlihatkan. Dan sebenarnya sekarang ini mulai di pemilu kemarin itu untuk mengecek diri kita itu sudah terdaftar atau belum itu mudah, Bang. Tapi syaratnya harus ada jaringan karena lagi-lagi pendekatan teknologi secara online. Jadi kita ada satu website dari KPU RI namanya cekdptonline.kpu.go.id. Di sana setiap warga negara ataupun warga Kabupaten Bulungan bisa mengecek. Syaratnya itu dia harus punya NIK, memasukkan NIK-nya di dalam web tersebut. Nomor induk kependudukan. Nanti dicek di sana apakah dia sudah terdaftar atau tidak, itu semuanya bisa dilihat. Dengan saya pikir informasinya sudah cukup detail, mulai dari dia terdaftar, kemudian dia di TPS berapa, di desa apa, dan seterusnya. Ini juga nanti berlaku bagi orang yang sudah pindah memilih. Begitu dia cek NIK-nya, ketika dia sudah misalnya pindah memilih ke Tarakan, memilih gubernur, dicek DPT online juga nanti bisa dicek. Oh, si A ini sudah ngurus pindah memilih dan memilihnya di Kota Tarakan dengan syarat harus memilih surat suara nanti untuk gubernur. Nah, itu. Artinya sebenarnya kan mudah bagi masyarakat yang apakah yang memang belum terdata tinggal melapor. Gitu kan. Ya tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih kan. Kita harapannya tentu kalau kemarin berapa persen untuk yang pemilu kemarin? Kalau pemilu kita di tingkat untuk DPRD-nya Bang itu ada di angka 81%. Jadi ada kenaikan lah karena memang dari tahun ke tahun pemilu pilkada ini kan jumlah pemilih kita memang relatif naik. Sejak pemilu kemarin naik menjadi 112.000. Itu saya pikir. Kalau targetnya berapa untuk pilkada? Kalau pilkada ini kita ada di mudah-mudahan bisa tembus di angka 85%. 80% udah bagus. Minimal sama udah bagus ya. Hampir ada kenaikan lah sedikit karena ini kan sifatnya dia lokal nih, Bang. Jadi kita harapkan dengan hasil coklik ini nanti datanya akurat, para pemilih juga nanti bisa antusias datang ke TPS tanggal 27 November. Sekali lagi ini kan masyarakat itu jadi kesempatan momen lah untuk menentukan pemimpin kita di 2024-2029. Artinya ya kita tentunya mengajak ayo masyarakat berbondong-bondong nanti ke TPS ya. Nah, tentunya karena ini masih tahapan coklit, silakan bagi yang merasa belum didatengin petugas coklit mungkin melapor, lebih proaktif lebih bagus juga ya. Nah, yang kedua tadi ketika ada petugas datang ya jangan justru pintunya ditutup. Menarik. Tapi sekali lagi mungkin Bang Miftah juga perlu nih mengapresiasi lah teman-teman coklit yang sudah bertugas di lapangan. Silakan. Jadi melalui KPU Kabupaten Bulungan kami mengapresiasi sebesar-besarnya kepada 448 jumlah pantarli Kabupaten Bulungan yang sudah sejak tanggal 24 Juni kemarin sampai dengan hari ini tanggal 15 Juli itu melakukan pencocokan dan penelitian atau coklik. Jadi memang saya lihat teman-teman pantarli ini memang sangat semangat sekali, Bang. Itu melakukan coklik itu. Sampai-sampai pejuang demokrasi di tingkat paling bawah, tapi memang sangat menentukan hasil di tanggal 27 November kita nanti karena memang kalau data ini kan pengaruhnya hampir ke semua tahapan. Jadi kami selalu diingatkan bahwa coklik ini adalah proses menjernihkan air mata air lah. Mata airnya kemudian proses pemutahiran data pemilih. Jadi kalau misalnya dari prosesnya ini tidak baik, maka nanti di ujungnya juga nanti akan berdampak gitu. Jadi kami sangat mengapresiasi teman-teman pantarli dalam bekerja sudah 14 masuk 15 hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman pantarli yang 6 kecamatan ini sudah menyelesaikan proses cokliknya. Tinggal nanti kemudian untuk persiapan penyusunan tetap solid teman-teman pantarli dengan PPS dan juga PPK karena proses rekapitulasi di tingkat bawah itu kan sebenarnya muaranya juga nih. Ketika misalnya hasil cokliknya ada yang bermasalah, maka proses perbaikannya di tingkatan rekapitulasi itu nanti ada yang masuk, ada yang kemudian sudah tidak memenuhi syarat bisa dihapus, ada yang belum, di situ momentumnya dia. Jadi memang sangat berperan sekali
kerja-kerja teman-teman Pantarli ini untuk memperbaiki data-data pemilih kita. Iya. Kalau dari laporan di lapangan nih, daerah mana yang perlu perjuangan lebih untuk bisa nyampe ke itu rumah-rumah warga? Kalau dari 10 kecamatan, Bang, saya alhamdulillah sudah turun ke kecamatan semua, tapi sampai kepada desa-desa ini yang mungkin belum semua gitu, karena ada 81 desa kelurahan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, wilayah yang paling jauh itu sebenarnya ada di Kecamatan Sekata. Kecamatan Sekata itu ada satu kampung yang namanya itu Semberiot. Saya pernah ke sana itu naik ke Tinting selama 4 jam. 4 jam itu kita duduk. Nanti kalau istirahat pada saat mau makan itu menepi di Jiram, baru istirahat sebentar. Itu 4 jam. Kemudian yang kedua itu di daerah teman-teman di hulu, Pesok-Pesok Hilir, ada namanya Pelaa, kemudian ada namanya Pelban, kemudian ada di Pesok Hilir itu Berun. Saya pikir Pantarli yang ada di sana itu saya anggap Pantarli yang sangat hebat gitu. Ya. Karena mampu menembus sungai, kemudian melewati darat untuk menemui warga-warga yang ada di sana yang masuk di dalam dan mereka memang wajib untuk didatengin coklit itu ya. Sebagaimana amanah PKPU bahwa proses coklit ini harus didatangi oleh teman-teman Pantarli. Itu di sana. Sampai dengan hari ini kalau di Pesok itu kan di Desa Pelaa memang selain dari jarak juga jaringan tidak ada, Bang. Jadi kalau bukan teman-teman PPS atau PPK yang turun langsung untuk mengecek petugas, dari sisi informasi via seluler itu atau handphone itu kita nggak bisa dapat. Jadi saya pikir luar biasa perjuangannya teman-teman di sana. Sampai dengan hari ini Pelaa itu Desa Pelaa Long Pelaa itu udah 100% manualnya. Sudah. Cuma memang di Sirekapnya ini kan belum 100% karena persoalan jaringan. Jadi hari kemarin dengan hari ini saya minta teman-teman PPS PPK turun ke bawah menjemput Pantarli untuk dibawa ke kecamatan dilakukan sinkronisasi data. Sinkronisasi karena memang secara keseluruhan tahapan coklik ini kita di KPU RI itu dipantau melalui aplikasi e-cokliknya. Jadi tidak melihat kemudian proses manualnya. Itu sudah berapa persen dan seterusnya. Berarti nanti ketika misalkan desanya tidak ada jaringan, di secara fisik datangin dulu, kemudian untuk masukkan dibawa ke daerah yang ada jaringannya gitu. Jadi memang kita minta kepada teman-teman Pantarli bukan hanya di Pesok-Pesok Hilir dengan di Sekata tadi, termasuk di daerah lain yang mungkin kondisi jaringan pada saat mereka bertugas itu tidak normal gitu. Jadi tetap melakukan proses coklik manual, setelah kembali dari rumah baru melakukan proses input di e-cokliknya, Bang. Karena rekapnya sekali lagi itu kita lihat berdasarkan aplikasi e-coklik, bukan di manualnya. Manualnya itu nanti untuk pada saat mau merekap, memverifikasikan betul. Dan itu biasanya petugas coklit itu diambil dari desa setempat ya. Kalau petugas ini kita ambil di wilayah setempat, Bang. Karena sesuai dengan TPS, misalnya di TPS Desa Pelaa itu kan ada satu. Jadi kita ngambil orang-orang ataupun warga yang ada di Pelaa. Karena sekali lagi tugas Pantarli itu memang harus paham kondisi geografis dengan kondisi warga, termasuk gitu. Mengenai tradisi budaya masyarakat setempat kan, kapan mereka harus datang dan seterusnya. Karena kita pernah sebenarnya pemilu pilkada lalu itu coba mengambil di desa atau di kelurahan terdekat. Begitu dia bertugas agak kebingungan karena tidak mengetahui kondisi wilayah. Jadi sebagaimana aturan maka yang diprioritaskan itu adalah orang-orang yang ada di sana untuk bertugas, supaya memudahkan, Bang. Betul, kadang masyarakat juga kalau nggak kenal atau datang orang asing kadang juga meragukan tadi. Jadi kalau warga setempat kan mereka sudah saling kenal, tinggal melaksanakan tugas saja sih sebenarnya sederhananya kita itu. Ya, Bang Misang, artinya kita sekali lagi untuk mengapresiasi teman-teman petugas coklit yang sudah bertugas di lapangan, yang berjuang untuk bisa mencapai atau mendatangi rumah warga, melakukan pendataan dan coklit tadi. Sekali lagi apresiasi lah buat para pejuang demokrasi. Terakhir, Bang Misang, boleh perlu disampaikan kepada petugas maupun ke masyarakat ketika misalkan belum merasa didatangi atau nanti setelah DPS sudah diputuskan, imbauan
Karena sekali lagi ini adalah pesta demokrasi untuk Kabupaten Bulungan, memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Artinya dengan target 80% saya pikir tercapai, tapi tentunya harus partisipasi masyarakat ini. Silakan Bang Misal. Oke, mungkin khusus Pantarli dulu Bang ya, silakan. karena kita masih ada masa waktu 10 hari, khusus untuk teman-teman Pantarli terus berikhtiar yang terbaik supaya bisa kemudian menuntaskan coklik ini di waktu yang sudah ditentukan. Bahkan sebenarnya lebih bagusnya lagi kalau menyelesaikan itu sebelum masa akhir, karena memang ada evaluasi nantinya setelah itu. Tetap melakukan proses pencoklitan ini sesuai dengan mekanisme yang ada, baik itu diatur oleh undang-undang pilkada maupun PKPU pemutahiran itu sendiri. Kemudian untuk warga Kabupaten Bulungan khususnya yang merasa belum didatangi oleh petugas kita Pantarli, mohon kemudian berkoordinasi dengan teman-teman PPS atau PPK, bahkan mungkin di tingkatan kabupaten Bang, untuk melaporkan diri untuk segera dimasukkan sebagai pemilih di dalam daftar pemilih. Caranya saya pikir sangat mudah. Kalau kemudian tidak bisa bertemu langsung dengan petugas ad hoc kami atau di tingkatan kabupaten, ya itu tadi bisa mengecek data diri melalui cek dptonline.kpu.go.id. Itu saya pikir sangat mudah, biar di rumah dengan smartphone jaringan yang stabil bisa mengecek data diri apakah sudah masuk di dalam daftar pemilih atau belum nantinya. Ya, terima kasih Bang Misal. Sekali lagi Tribuner, ayo kita song-song sama-sama Pilkada serentak Kabupaten Bulungan yang hari H pencoblosan adalah tanggal 27 November. Masih ada waktu. Nah, tahap sekarang adalah tahap coklit atau pendataan. Bagi masyarakat yang belum merasa didata, silakan tadi sampaikan Bang Misal hubungi kepada PPS, PPK atau langsung ke KPU Bulungan, silakan. Terima kasih Bang Misal atas waktunya. Sengaja kita pada diskusi kali ini lebih kita fokuskan kepada mengenai tahapan coklit. Next kita akan diskusi pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan tentunya masing-masing kandidat itu sudah mulai pada daftar nih di bulan pertengahan Agustus. Jadi kita akan tahu siapa kandidat yang akan menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf pada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.